Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mengikuti proses hukum Nikita Mirzani. Dia dalam keadaan sehat walafiat dan siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 Juni, dan jam sidang itu biasanya di atas jam 11 siang karena kan harus dibawa dari rutan Pondok Bambu dan rutan Cipinang untuk Ismail Marzuki. Jadi kita tunggu aja sidang tanggal 24, karena di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Seperti itu. Ya. Akankah dari pihak pelapor juga akan hadir juga, Bang? Wajib hadir, tapi bukan tanggal 24. Nanti ada saatnya. Nanti saatnya diwajibkan hadir. Kalau tanggal 24 belum diwajibkan hadir. Tapi kalau dia mau jalan-jalan, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Bang, tadi kan Abang sempat bilang akan ada fakta-fakta yang mengejutkan. Apakah salah satu faktanya terkait pemberasan, ya kan dalam masuk pokok perkara kan pemberasan, apakah nanti akan terbongkar nih, Bang? Ya, kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun, karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Seperti itu. Bang, mungkin dari Kak Nikinya sendiri gimana nih, Bang? Ini kan sudah maksudnya bisa dibilang lah, karena kasus ini berhasil menjebloskan Kak Niki dan Mael juga. Apakah dia juga di satu sisi nggak sabar pengen segera bertemu Reza Gladys di persidangan? Ini bukan persoalan orang lagi acara kangen-kangenan, mau pertemuan, bukan. Ini proses hukum yang kita hadapin. Jadi kita mencoba untuk menempatkan masalah ini pada tempat proses hukum. Jadi bukan terus ingin ketemu kangen-kangenan kayak reuni-reuni, bukan. Ini proses hukum, di mana dalam proses hukum ini ada pelapor, ada yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan dan pelapor pasti akan ketemu di persidangan, wajib diketemukan, karena wajib diperiksa bukan hanya pelapor tapi semua saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu wajib didatangkan dan diperiksa. Si pihak Reza Gladys juga menutup pintu damai karena tidak ada. Saya yang menutup, karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu, ya, hukum itu diperlukan logika. Ya, kita yang menggugat. Artinya yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami. Yang mustahil dong saya mau damai. Yang ingin damai ya pasti pihak yang digugat. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai yang saya yang menggugat? Hidup ini perlu logika, hukum ini perlu logika. Logika hukumnya Nikita yang menggugat, artinya Nikita tidak mau ada sesuatu kecuali proses hukum. Maka yang ingin berdamai itu pasti yang digugat. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana? Bang, tapi dari proses hukum ini mungkin yang terlihat titik kejanggalan mungkin seperti apa sih, Bang? Maksudnya kejanggalan gimana? Dalam dalam kasus ini, apalagi kan ini kan masuknya kasus Pemerasan. Nggak ada pemerasan. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas. Kita tunggu tanggal 24. Tanggal 24 kita tunggu.
angka-angka nanti di tanggal 24 juga dari keluarganya Kak Niki akan hadir Bang untuk Saya nggak tahu karena anak-anak masih di bawah umur, saya pikir nggak boleh juga datang di pengadilan. Tapi gimana Bang mungkin respon Loli sendiri sebagai anak sulung apalagi kan Saya nggak komunikasi dengan Loli karena Loli dalam saat ini lagi pendidikan ya istilahnya. Jadi saya nggak terlalu berkomunikasi, mungkin orang-orang Nikita Mirzani yang berkomunikasi mungkin. Tapi kalau saya. sempat diamanahin oleh Kak Niki nggak sih Bang untuk pantau Kak Niki, pantau Loli anak-anak? Ya itu pasti, tapi kan memantau itu kan jangan ditafsirkan itu karena dia lagi sekolah, lagi pendidikan istilahnya. Kalau pendidikan jangan diganggu lah, biar aja dia pendidikan. Paling kalau diperlukan ya mungkin dari pihak yang mendidik, yang berkomunikasi dengan saya. Bang, balik lagi nih terkait kasus pemerasan tadi saya sempat lupa. Berarti dengan adanya gugatan ini bisa menjadi senjata makan tuan juga nggak sih Bang buat bisnisnya Reza Gladys Bang? Ya ini kan bukti kalau memang dari awal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu tidak diharuskan secara tertulis, tapi disyaratkan itu adalah ada dua belah pihak yang cakap secara hukum, ada sesuatu objek yang sah, ya, melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang secara hukum. Artinya pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayarannya 2 miliar, ditransfer 2 miliar di bawah tunai seperti itu. Bang, berarti nggak benar ya Bang kalau dari pihak Nikita Mirzani mengajukan usulan perdamaian? Siapa yang gugat saya ke usulan damai? Logika hukum Terkait itu. yang terkait 4 miliar Bang, terkait pemerasan bukan uang prestasi. Maksudnya 4 miliar gimana? Yang- Gugatan itu terdiri dari 4 miliar, terdiri dari 100 miliar, terdiri dari 3,4 miliar. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nanti dilihat mana yang dikabulkan. Oke. Bang, bentar. adanya kesepakatan tersebut bisa dibilang tuh adanya perjanjian ya Bang, bukan Iya, kesepakatan. adanya pemerasan, tetapi dari pihak sana malah mukanya adalah sebuah pemerasan Bang. Enggak, Berarti, pemerasan itu tidak ada. Dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. berarti nanti semuanya akan Abang bawa juga bukti-bukti kuat Bang terkait untuk membantah dari pihak mereka Bang nantinya di pengadilan. Itu urusan saya, bukti-bukti. Nggak perlu saya sampaikan bukti apa. Bang, Karena bukti itu menjadi rahasia saya. beberapa kuasa hukum juga mengatakan hal ini bisa saja tidak terjadi ketika saat penerimaan uang ada hitam di atas putih tanda tangan kuasa hukum. Menurut Abang seperti apa Bang? Maksudnya? Ya hal ini dugaan pemerasan ini bisa saja tidak terbukti, tidak ada. Tidak ada. Kalau Kalau misalnya saya sudah bilang tidak ada, tolong jangan ditanya terus. Saya sudah berani nyatakan tidak ada pemerasan. Jadi jangan ditanya terus. Malu nanti kalau saya jelaskan. Kalau saya sudah berani nyatakan tidak pernah ada pemerasan, ya sudah itu yang sebenarnya terjadi. Kebenarannya secara hukum tanggal 24. Nanti dengarkan ada apa. Bang ini juga terkait dengan Reza Gladys juga ya, bisa dibilang tuh dilaporkan ke Indaksi Polda Metro Jaya atas laporan konsumen gimana